Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada sore ini kita akan membicarakan mengenai eksistensialisme. Jadi aliran eksistensialisme ini menjadi corak berpikir bagi mereka, kecenderungan untuk berbicara mengenai perumusan pengetahuan yang benar, bagaimana subjek bisa dengan kesadarannya itu menyusun pengetahuan, terus menjadi sintetis a priori, atau pengetahuan itu harus bersifat terverifikasi, harus fakta jelas. Jadi pembicaraan mengenai filsafat saat itu berbicara mengenai metode bagaimana cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Dan pengetahuan ini pengetahuan mengenai natural science, sosial, dan ilmu budaya. Kebangkitan mengenai pemahaman mengenai diri tentu saja adalah suatu paradigma mengenai antroposentrisme. Sebenarnya sejak zaman Yunani kuno juga Sokrates mengajarkan untuk kenalilah dirimu sendiri. Nah, mengenali diri sendiri itu ya, bahkan pesan agama menyatakan barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal realitas yang mutlak. Maka filsafat eksistensialis kalau kita pahami sejak awal sering dibicarakan adalah Soren Abi Kierkegaard. Dia seorang pemikir yang sangat menginginkan bahwa pembicaraan mengenai filsafat itu bukan soal mengenai kebenaran saja, tapi yang lebih urgen itu adalah berbicara bagaimana cara berada di dunia ini, cara mengada. Manusia sudah ada di dunia ini, ada itu ya, kita terlibat dengan kehidupan ini, itu sudah ada. Kita lahir ke dunia, kita hidup dengan struktur sosial yang ada, menjadi suku bangsa, memiliki bahasa tertentu, ini kan sudah struktur. Jadi bagaimana cara mengada kita di dunia? Ini pertanyaan yang sangat sederhana ya. Bagaimana cara kita berada di dunia? Nah, berada yang seperti apa? Kita kan sudah berada di dunia, hidup di dunia, hidup, bekerja, sekolah, misalnya makan, minum, berekreasi. Apakah ada makna tentang mengada di dunia ini? Kita sudah hidup di dunia ini. Lalu seperti apa yang disebut dengan mengada itu? Apakah berbeda dengan keseharian kita? Keseharian kita akan menjadi berbeda kalau kita merenungkan tentang cara kita menghubungkan antara kesadaran dan kehendak kita. Para kaum eksistensialis menginginkan bahwa kita ini hidup di dunia itu memang harus dengan kesadaran yang terbuka, kesadaran mengenai lingkungan kita, hidup kita ya, terbuka gitu. Dan tentu saja adalah perenungan mengenai diri kita ini. Kita terjebak dengan suatu keadaan yang mungkin kita anggap hampa ya mungkin. Nah, dari sana bagaimana kita hidup dalam suatu kehampaan, kita hidup di dalam suatu mekanistik
yang bersifat administratif untuk menemukan makna terhadap kehidupan kita. Jadi eksistensialisme itu mengajak kepada kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan ini. Hidup yang bertanggung jawab itu memikirkan setiap apa yang terjadi pada diri kita. Lalu apa bedanya eksistensialisme dengan yang lain? Kan ada juga orang yang setiap harinya merasa dirinya harus memikirkan diri sendiri. Ya itu tentu saja itu adalah praktek dari eksistensialisme. Dan tidak perlu kita harus menjadi ragu seperti Descartes gitu ya, meragukan eksistensi kita. Kita udah bereksistensi. Yang tidak kita lakukan adalah memaknainya secara lebih mendalam. Kierkegaard tentu saja menolak bahwa kita harus meragukan eksistensi diri kita. Kita harus meragukan eksistensi kita. Lalu dari keraguan itu timbul suatu keyakinan tentang eksistensi kita. Ya, tidak juga. Kehidupan ini sudah eksistensi bersama manusia ini, subjek ini udah hadir. Begitu juga kehidupan ini bukan persoalan hanya mengunyah pengetahuan, pencerapan indrawi, kemudian disusun oleh 12 kategori di dalam pikiran kita lalu menjadikan suatu putusan, proposisi. Kalau kehidupan hanya dibatasi sebagai cara berpikir seperti itu membatasi pengalaman eksistensial berada di dunia ini. Sebagaimana lazimnya para eksistensialis mengatakan bahwa pengalaman manusia itu lebih melimpah ketimbang yang terkatakan, yang terkatakan dan yang terpikirkan. Jadi memang manusia memiliki batasan pengetahuan, bukan batasan pengetahuan, batasan untuk mengartikulasikan pengetahuan, butuh waktu gitu. Sehingga memang pengalaman tentang pemahaman penghayatan tentang kebenaran itu bersifat terbuka. Tentang sains, kritik sains itu berusaha untuk menjadikan diri yang bersifat objektif. Subjek itu tidak boleh mengintervensi mengenai penelitian terus objektif. Ketika subjek memberikan penafsiran maka itu tidak objektif. Karena bagaimana bisa kan alam itu, alam, batu, lingkungan itu yang mereka ada itu karena kita yang menelitinya gitu, yang memaknainya. Gunung dia sudah ada, lalu kita yang memaknainya, kita yang memaknai hubungan dengan mereka. Kebersamaan dengan yang lain selain diri kita itu sudah terjalin gitu. Tidak seperti res cogitan dan ekstensanya dari Descartes juga tidak. Bukan subjek yang memastikan realitas di luar. Realitas ini udah jelas semuanya. Realitas ini udah jelas, ada aku dan ada selain aku yang lian. Nah, persoalannya bagaimana kita hidup dengan yang lian itu. Ya, hidup dengan yang lian itu berarti kita menyadari bahwa kalau kita diri ini sebagai diri yang unik, maka selain diri kita juga berarti sesuatu yang unik. Nah, karena diri kita ini sebagai subjek yang unik, maka diri kita juga yang lainnya juga unik gitu. Sehingga begitu kita harus memahami sisi yang begitu subjektif ya. Nah, dari sini bahwa setiap pemikiran itu, misalnya Descartes menyatakan bahwa pengetahuan itu harus jelas dan terpilah-pilah. Ya, yang menentukannya adalah kesadaran itu. Dan tentu saja bukan hanya kesadaran yang akan menentukan
kita pemahaman mengenai kehidupan kita ini, tetapi pengalaman kita juga ini akan menentukan diri kita sebagai diri yang memahami tentang etika, tentang suatu norma, tentang dogma. Diri kita sendiri yang harus bisa memahami atau menghadapi, menghayati suatu keadaan itu sendiri, bukan karena suatu konsepsi belaka. Jadi kita diajarkan dalam eksistensialisme itu untuk otentisitas diri, otonom gitu ya, menjadi manusia yang berpikir mandiri. Nah, kalau Kant menyatakan, manusia modern adalah manusia yang mampu berpikir mandiri, otonomi. Tapi eksistensialisme itu bukan hanya persoalan berpikir mandiri, tapi mengada itu menjalani hidup itu otentik, bisa memahami apa yang diinginkan. Tapi problemnya memang setiap manusia hidup di dalam suatu struktur pemahaman, suatu struktur sosial, budaya, dan disinilah seseorang itu akan menemukan suatu kesulitan mungkin ya untuk menemukan apa yang dia inginkan gitu sendiri. Kita mengalami suatu kehampaan, kita mengalami suatu bosan gitu, mungkin karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita maknai.